wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada bab teks drama. Seperti pertemuan yang minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai bab teks drama, meliputi pengertian teks drama, karakteristik teks drama, dan juga unsur-unsur dari teks drama. Teks drama sendiri adalah suatu teks yang menggambarkan peristiwa atau watak dari kehidupan manusia melalui tingkah laku atau peran yang dipentaskan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari teks drama. Yang pertama adalah tema. Tema ini merupakan ide pokok dari rangkaian peristiwa di dalam drama tersebut. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dari keseluruhan kejadian dalam teks drama, bisa meliputi alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Kemudian selanjutnya adalah penokohan. Di sini penokohan bisa jadi penggambaran tokoh dan juga sifat-sifat tokoh. Dan yang selanjutnya adalah dialog. Dialog merupakan ujaran yang dikatakan atau percakapan antar tokoh. Yang selanjutnya adalah latar. Latar di sini bisa meliputi latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang bisa digunakan oleh tokoh untuk berkomunikasi. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang akan disampaikan atau ingin disampaikan pengarang melalui teks drama yang telah ditampilkan. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai struktur drama dan juga kaidah kebahasaan dari teks drama. Yang pertama adalah struktur teks drama. Dalam struktur teks drama meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah prolog, dialog, dan juga epilog. Di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah prolog. Prolog ini adalah merupakan pembukaan peristiwa atau pendahuluan dalam teks drama atau sandiwara. Nah, bagian ini biasanya disampaikan oleh narator atau pembawa cerita. Kemudian yang kedua adalah dialog. Nah, yang di depan tadi juga sudah sedikit disinggung mengenai dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan juga watak manusia atau masalah yang dihadapi dan juga cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dalam dialog dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Dan yang ketiga adalah resolusi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga aspek dalam dialog. Yang pertama orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang konflik-konflik dan juga pengembangannya, seperti gangguan-gangguan, kendala-kendala untuk mencapai tujuan dari adanya peristiwa dalam drama tersebut. Nah, pada bagian komplikasi ini juga dapat diketahui watak tokoh utama, apakah tokoh utama tersebut memiliki watak protagonis ataupun antagonis. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah bagian klimaks atau turning point dari drama. Pada resolusi ini berisi babak-babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik dari keseluruhan drama yang sedang berjalan. Dan kemudian yang ketiga adalah epilog. Nah,
Epilog ini merupakan bagian terakhir dari drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari cerita tersebut. Nah, pada bagian epilog ini, intisari cerita dapat disampaikan langsung oleh seorang narator atau pembawa cerita, ataupun juga dapat disampaikan oleh salah satu tokoh dalam drama tersebut. Kemudian yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks drama. Nah, dalam teks drama ini banyak sekali kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Nanti di sini kita akan mengulas satu persatu dan juga untuk memahaminya. Nah, di sini adalah kaidah kebahasaan teks drama, ada 7. Saya akan menuliskan satu persatu dan juga menjelaskannya. Yang pertama adalah dialog. Nah, dalam teks drama ini pasti ciri utamanya adalah terdapat dialog. Dialog ini merupakan tuturan langsung yang disampaikan oleh sesama tokoh, dan juga dalam dialog ini ditandai dengan adanya tanda kapit 2 petik. Jadi ini menandakan kalimat langsung yang disampaikan oleh tokoh melalui ujarannya dalam dialog tersebut. Kemudian yang kedua adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ini biasanya terdapat di bagian prolog dan juga epilog, bisa di awal terjadinya drama dan juga di akhir. Ini seperti contohnya adalah kata mereka. Kemudian yang ketiga adalah terdapat kata ganti orang pertama dan kedua. Kata ganti orang pertama atau kedua ini seperti aku, saya, kami, kamu. Saya akan menuliskannya. Dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan kosakata percakapan sehari-hari. Kosakata sehari-hari ini bisa bercirikan menggunakan kalimat yang tidak baku atau yang biasa kita gunakan di hari-hari. Seperti si, oh, oke, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah menyatakan urutan waktu kejadian. Konjungsi temporal atau urutan waktu. Seperti contohnya adalah kemudian, lalu, sebelumnya, setelahnya. Dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah menggunakan kata kerja yang merupakan penggambaran suatu peristiwa yang sedang terjadi. Nah, kata kerja ini seperti pokoknya kata yang menggambarkan
kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya adalah bekerja, mencangkul, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah adanya kata sifat. Kata sifat ini berfungsi untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan juga suasana. Nah, kata sifat ini seperti bawel, pemarah, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah belajar mengenai struktur teks drama dan juga kaidah kebahasaan teks drama. Yang selanjutnya pada kompetensi dasar kali ini kan kita juga memiliki keahlian menyajikan drama dalam bentuk pentas drama. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek suprasegmental saat mendemonstrasikan drama. Sebelumnya saya akan menghapus ini semua dulu. Selanjutnya kita akan belajar pada aspek-aspek suprasegmental saat mendemonstrasikan drama. Saya akan menuliskannya biar lebih jelas. Yang pertama adalah lafal. Di sini lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kemudian yang ketiga adalah nada atau tekanan. Nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penurunan suara kata dalam kalimat. Penurunan suara. Dan yang keempat adalah mimik. Nah, mimik adalah ekspresi yang dikeluarkan dari muka. Ekspresi wajah. Dan yang terakhir adalah gerak-gerik. Nah, gerak-gerik ini adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud atau arti tertentu. Yang harus diperhatikan dan juga dipelajari ketika akan mendemonstrasikan atau melaksanakan suatu pementasan drama. Bisa meliputi intonasi,
Lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan juga gerak-gerik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tadi sudah belajar mengenai struktur teks drama, kemudian kaidah kebahasaan dalam teks drama, dan juga yang terakhir aspek-aspek suprasegmental untuk mendemonstrasikan pementasan drama. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna untuk pembelajaran bahasa Indonesia ke depannya. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.